Para hadirin hadirat sekalian, ajaran kesufian ini supaya kita bisa dekat dengan Allah. Umpamanya kita salat, sembahyang, sembahyang. Jadi sembahyang kita belajar ilmu sembahyang. Apa ilmu sembahyang? Kita tahu cara rukun dalam kita bersembahyang. Mana rukun kaulinya, fi'linya, kalbinya kita tahu. Dan kita lakukan. Lakukan. Melakukan itu, di samping kita melakukan bagaimana cara rukun, harus kita melakukan itu bersih daripada bahaya-bahaya, daripada pengamalan itu sendiri. Artinya tidak ada ujub dari ya, tidak ada, kita ikhlas melakukan itu karena Allah, tidak karena lainnya. Dan kemudian kita harus tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini jangan terhijab. Pekerjaan yang kita lakukan ini itu datang dari Allah. Jangan kita menganggap bahwa pekerjaan salat kita itu dari kita saja. Itu datang dari Allah, tidak terhijab oleh nafsu kita. Pekerjaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu cara kita melakukan. Jadi waktu kita telah sampai melihat itu datang dari Allah, kita tidak lagi dengan sembahyang kita, ingatan kita. Kita dengan Allah, terlihatlah sifat-sifat Allah, kebagusan Allah di dalam kita melakukan salat. Jadi syariat itu hilang dengan hakikat. Tapi hakikat itu harus bermula dari syariat. Ya, kita bersama Allah, tidak bersama sembahyang. Jadi kalau kita bersama ibadah, itu suatu kesalahan. Kita bersama Allah, cuma ibadah ini jalan untuk kita mendapatkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah itu harus diselangi dengan ubudiyah, arti kita tersangkut kepada Allah. Kemudian abudah, lihat perbuatan sifat dari wujud Allah. Para hadirin hadirat sekalian, ini juga dilakukan bukan hanya di dalam ibadah dan juga di dalam bermuamalah yang berhubungan kita sesama. Jadi membuat hubungan kita sesama, kalau kita dapat berteman dengan akhlak yang bagus, bahwa teman kita berteman itu bukan untuk mencari ada tujuan maksud diri, tidak. Tapi kita berteman, tujuan kita supaya ada hubungan baik antara kita dengan teman, supaya kita bisa hidup berkasih sayang dengan makna bahwa kita dapat berusaha. Ini akhlak orang-orang yang bertasawuf. Dia harus melihat ada hak orang padanya, tidak ada hak dia pada orang. Dia selalu memperhatikan hak orang ada padanya, hak dia tidak ada pada orang. Dia dapat melupakan kelebihan-kelebihan dirinya, dia terlihat kelebihan-kelebihan orang, dia dapat meninggalkan melihat hak dirinya, dia dapat melihat hak-hak orang. Supaya ada hubungan. Jadi kalau kita melihat kelebihan diri kita, lupa kita kepada kelebihan orang, maka kita tidak ada nyambung dengan orang. Jadi kita harus dapat melihat kelebihan orang dan lupa kita kepada kelebihan kita. Dan kita harus dapat melihat hak orang, lupa kita kepada hak kita. Jadi baru istilahnya itu gaul yang bagus. Para hadirin hadirat, bahwa tasawuf adalah untuk membaguskan gaul antara kita dengan Allah dan untuk membaguskan gaul antara kita sesama kita. Membaguskan gaul kita dengan Allah, kita beribadah, berbudiah baik. Membaguskan gaul kita dengan sesama, bahwa kita seperti tadi, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Dan kita dapat melihat hak orang
melupakan hak kita, dapat melihat kelebihan orang, melupakan lihat kelebihan kita supaya kita bisa gaul yang baik. Jadi bila mana ada gaul yang baik, maka terjadilah kesatuan dan persatuan. Jadi tauhid tasawuf ini ajaran sufi. Jadi kita tidak perlu melihat kepada perbedaan pengamalan. Kita tidak perlu melihat pada perbedaan akidah. Kita tidak perlu melihat kepada perbedaan tarekat. Sebab itu semua jalan. Semua jalan itu terserah mereka masing-masing. Cuma yang kita lihat bagaimana kecintaan mereka kepada Rasul, kepada Nabi, bagaimana kecintaannya kepada Allah. Apakah dia dapat cinta dan mengikut sunnah Nabi, yaitu tarekat Nabi, akhlak Nabi. Nah ini yang penting bagi kita itu, supaya bisa menumbuhkan akhlak Rasul, tarekat Rasul, syariat Rasul. Jadi bagaimana dia bersyariat itu terserah masing-masing. Dan juga bagaimana supaya mereka itu dapat mencintai Allah, menghilangkan wujudnya pada Allah, supaya hanya Allah dan Rasul di dalam batinnya. Jadi inilah tujuan untuk bisa bersatu umat Islam ini. Tapi kalau kita umpamanya kalau mempermasalahkan, oh ini kelompok Wahabi, ini kelompok Syiah, ini kelompok Ahlussunnah. Nah, jadi kita mempermasalahkan itu dalam-dalam, jadi itu tidak akan dapat kesatuan. Oh mereka Syiah, maknanya kita kurang setuju pendapat yang demikian, kita menghindar. Tapi kalau menukik-nukik pula kita menyerang, ini diserangnya pula kita, jadi akhirnya kesatuan tidak dapat. Dan begitu juga, oh ini tidak sejalan bagi kita, dia bermazhab, tidak bermazhab, kita bermazhab. Jadi kita berlama-lama itu mempermasalahkan itu, jadi kesatuannya tidak dapat. Jadi sama dengan ilmu dan amal itu bukan tujuan. Ilmu dan amal yang menjadi tujuan ma'rifat dan akhlak yang bagus. Apa yang menjadi tujuan? Ma'rifat ketauhidan, dan kita dapat berakhlak bagus dan memperbaiki nafsu kita supaya kita dapat zuhud dan wara. Ini yang menjadi tujuan dalam ilmu kesufian. Dengan demikian kita dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan. Jadi kalau kita sangat mendalam-dalami, jadi itu kesatuan tidak akan dapat. Jadi inilah kita tingkatkan bagaimana ma'rifat tauhid hakiki ini